Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Dan bersama saya Rizal Wijaya pagi hari ini ya, kita akan berbincang terkait tema persiapan KPU DKI Jakarta jelang pemilu 2024. Saudara, pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi dan persiapan yang matang dari pihak KPU sangatlah krusial untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses demokratis tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, KPU Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai inovasi dan tentunya peningkatan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai aspek persiapan telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, kemudian penggunaan teknologi terbaru dalam sistem pemilihan, dan dengan perubahan dinamika sosial serta teknologi, KPU Provinsi DKI Jakarta juga dihadapkan pada berbagai tantangan baru tentunya yang perlu diatasi agar proses pemilu berjalan secara transparan, efisien, dan tentunya berintegritas. Nah, sejauh mana sih persiapan yang dilakukan hingga saat ini dan apa saja tantangan yang dihadapi? Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pagi hari ini saya sudah mengganggu waktunya Mbak Astri Megatari selaku anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak Astri. Selamat pagi, Mas Rizal. Selamat pagi pendengar KBR. Maaf sekali sudah mengganggu waktunya ya. Sampai di sempat-sempatin nih hari ini. Oh, enggak, dengan senang hati. Karena bagaimanapun juga melalui talk show ini menjadi medium juga untuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat yang memang menunggu informasi yang benar ya terkait dengan persiapan KPU Provinsi DKI Jakarta jelang pemilu 2024 ya. Baik, mungkin yang pertama Mbak Asri boleh diberikan gambaran nih persiapannya sejauh ini seperti apa sih untuk menghadapi pemilu 2024? Oke, Mas Rizal, pendengar KBR. Jadi untuk persiapan di KPU Provinsi DKI Jakarta, kita ini kan sekarang sudah memasuki kira-kira 80 hari lagi Hmm. untuk menjelang pemilu di 2024, yaitu di tanggal 14 Februari. Nah, di 80 hari terakhir ini, banyak hal yang sudah kami lakukan persiapannya. Yang pertama adalah distribusi logistik untuk tahap pertama, yaitu kotak suara, surat kemudian kotak suara, bilik suara, dan juga tinta pemilu. Ini sudah 100% di DKI Jakarta. Jadi sekarang kami sedang melakukan pengadaan untuk logistik yang tahap kedua, antara lain seperti apa namanya surat suara, Hmm. kemudian juga kabel pengikat dan lain sebagainya. Jadi memang proses distribusi logistik ini yang tahap pertama sudah jalan, sedangkan untuk yang tahap kedua distribusinya diperkirakan bulan Desember nanti akan mulai berjalan. Kemudian yang kedua adalah DCT sudah ditetapkan, kemudian juga kita sudah tahu bahwa calon presiden dan wakil presiden juga sudah ditetapkan, maka dari itu tinggal kita menunggu masih akan memasuki masa kampanye di tanggal 28 November nanti. Jadi di tanggal 28 November nanti sampai tanggal 10 Februari 2024, selama 75 hari, kita akan menjalankan yang namanya masa kampanye. Nah, di masa kampanye ini dipersilakan seluruh peserta pemilu ini bebas untuk menyampaikan visi misi, kemudian apa yang akan menjadi program kegiatan, lalu juga apa juga yang akan menjadi seperti apa ya namanya hal-hal yang akan disampaikan kepada publik terkait dengan citra diri mereka itu diperbolehkan mulai masa kampanye ini, yaitu tanggal 28 November nanti. Kira-kira seperti itu persiapannya, Mas Baik, Rizal. terkait dengan distribusi, ini wilayah DKI Jakarta kan bukan hanya di wilayah DKI which is kayak Jakarta Timur, Jakarta Pusat gitu ya, Mbak Ya. Astri. Tapi juga ada di Kepulauan Seribu dan sebagainya ya kan. Nah, ini Mhm. seperti apa? Sudah 100% semuanya, sudah tercover juga di sana. Iya, jadi memang untuk distribusi tahap pertama ini kami itu apa namanya mendistribusikannya ke gudang-gudang milik kabupaten kota. Hmm. Jadi setiap kabupaten kota punya satu gudang penerimaan awal. Nah, di situ kami menyimpan logistik untuk tahap pertama. Untuk yang Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri itu juga sudah 100% kami distribusikan ke gudang milik Kepulauan Seribu seperti itu. Jadi seluruh gudang penerimaan awal di kabupaten kota di DKI Jakarta, yaitu jumlahnya ada 6, itu sudah menerima distribusi logistik tahap pertama.
Oke. Nah, tadi dikatakan ya bahwa tidak sampai 90 hari, kita 80-an hari kita sudah siap untuk Betul. mencoblos gitu ya, Mbak Asri. Nah, ini kan di tanggal cantik tanggal 14 Februari ya. Hari kasih sayang yang kita kenal hari kasih Hari kasih sayang. sayang, iya. Harapannya pastinya kan nanti pemilunya tuh berjalan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan Betul. cinta. Jadi jangan sampai pemilu ini nantinya malah kita yang tadinya dekat gitu malah jadi makin bermusuhan. Cuma gara-gara kita beda pilihan. Jadi memang jadikan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa gitu. Jangan malah menjadi terpisah gitu gara-gara cuma beda pilihan gitu. Jadi ya Betul. memang ya jadi memang momentum inilah yang akan kami gunakan bahwa yuk kita adakan pemilu dengan damai, penuh kasih sayang, seperti itu. Jadi nggak ada lagi polarisasi, kemudian adu Betul. otot. Baik. Iya, Nah, karena ya 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 silakan boleh dilanjut, Mbak Astri. ya monggo monggo monggo. Ya. Nah, ini terkait dengan persiapan ya, lagi-lagi persiapan pemilu 2024 yang memang apa namanya, persiapannya sudah dilakukan dari jauh-jauh hari banget ya sampai sekarang pun masih juga gitu ya disebutkan dengan persiapan. Nah, apa saja sih inovasi atau perubahan signifikan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam persiapan pemilu 2024 kali ini? Jadi kalau bicara inovasi sebenarnya kebijakannya adalah di KPU RI. Hmm, Nah, dalam pemilu 2024 nanti kita ini banyak menggunakan teknologi di dalamnya. betul. Jadi untuk misalnya yang kegiatan-kegiatan berupa pendaftaran atau yang sifatnya administratif itu sebisa mungkin kita paperless sehingga kita menggunakan sistem informasi seperti contohnya kemarin kita menggunakan sistem informasi pencalonan atau silon di mana yang dulunya misalnya kalau untuk mendaftar sebagai caleg atau apa namanya calon anggota DPD itu harus bawa berkas bertumpuk-tumpuk Mas Rizal. Betul. Sekarang ini cukup disubmit di silon saja jadi kita tidak lagi apa namanya menggunakan yang namanya dokumen-dokumen atau formulir-formulir kertas, tapi kita juga tapi sekarang kita menggunakan teknologi. Hal ini juga merupakan apa ya inovasi karena dengan demikian satu selain kemudahan ya, kita juga dapat memeriksa dan apa mengecek melakukan verifikasi ini secara lebih tepat dan cepat. Hmm. Jadi verifikasi administrasi yang kita lakukan kalau misalnya dengan teknologi ini sangat-sangat mempermudah dan sangat-sangat efektif dan efisien. Kemudian nanti pada masa kampanye, tahapan kampanye kita juga punya namanya sistem aplikasi SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Sehingga nanti misalnya ada peserta pemilu yang ingin menyampaikan jadwal atau kegiatan kampanye, ini cukup disubmit di dalam sistem informasi tersebut. Nah, sistem informasi ini juga bukan hanya tentang kegiatan kampanye, tapi juga untuk pelaporan dana kampanye. Jadi pelaporan dana kampanye bisa dilakukan langsung, secara langsung melalui sistem informasi tersebut. Jadi nggak lagi tuh nanti misalnya di akhir-akhir para peserta pemilu mengumpulkan tuh yang namanya kwitansi dan segala macam, bikin laporan pertanggungjawabannya jadi lebih sulit kan kalau kayak gitu kan. Betul. Nah dengan adanya sistem informasi ini kita memudahkan para peserta pemilu dalam penyusunan laporan dana kampanye. Seperti itu Oke. contohnya untuk inovasi. Baik, berbagai inovasi yang luar biasa sudah disiapkan juga ya. Dan ini jelas inovasi-inovasi ini adalah untuk memberikan kemudahan juga, percepatan juga, akselerasi gitu ya, Mbak Asri. Nah, ini kan ujungnya juga nanti menjadi pemilu yang berintegritas karena semuanya serba transparan Hmm. dan terintegrasi gitu ya, kurang lebih ya. Betul, betul. Iya, jadi dengan adanya sistem informasi ini bukan hanya mempercepat tadi seperti Mas Rizal bilang, tapi juga ini mendorong kita untuk melakukan transparansi sehingga nantinya publik dapat semua dapat mengawasi gitu bagaimana Hmm, jalannya penyelenggaraan pemilu. Karena misalnya tadi yang disebutkan oleh akun SIKADK gitu misalnya. SIKADK ini bukan hanya akun yang dimiliki oleh KPU, tapi penggunanya ada KPU, ada Bawaslu, kemudian ada para peserta, ada calon anggota DPD, lalu ada dari tim audit, dari kantor akuntan publik, lalu juga ada dari kepolisian. Jadi penggunanya itu, akun-akun penggunanya itu ada bermacam-macam. Jadi hmm. seluruhnya bisa mengawasi. Artinya apa? Artinya kita ingin penyelenggaraan pemilu ini transparan dan terbuka. Oke, sinergitas dari berbagai sektor, berbagai lembaga, termasuk juga masyarakat sendiri bisa mengawasi ya, luar biasa loh ini.
Nggak sabar jadinya. Oke, nah Iya, makanya karena kita sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu secara terbuka dan transparan, maka masyarakat juga harus menggunakan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk ikut berpartisipasi juga dalam pemilu. Jadi kita nggak pengen jangan lagi masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta apatis gitu terhadap pemilu gitu. Ah, nggak ada nih calonnya yang saya suka, jadi nggak usah milih deh gitu jadi kan. nggak peduli Sebenarnya gitu memang ya. jadi nggak peduli gitu, karena kita semua sudah menyediakan sebanyak-banyaknya informasi dan menjamin keterbukaan tersebut, sehingga sayang banget nih kalau masyarakat sampai nggak memanfaatkan kesempatan ini. Oke, karena memang pemilihan umum ini bukan perkara hanya sekedar nyoblos, masukin jari ke tinta aja ya, tapi Ya, juga betul, menentukan masa depan bangsa kita juga, apalagi kita menjelang betul bonus sekali. demografi kan. Oke, Mhm. baik. Nah, selain tadi disebutkan berbagai inovasi juga sudah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan tentunya KPU Pusat yang melalui kebijakannya ya. Ini langkah-langkah konkret apa sih yang diambil oleh KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan pemilu ini? Oke, jadi banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya dari KPU DKI adalah mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi untuk memastikan transparansi ini kita sangat apa ya? Kita sangat gencar melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih, khususnya kepada pemilih muda. Hmm. Karena jumlah pemilih muda di DKI Jakarta ini itu lebih dari 50%, Mas Rizal. Kalau untuk usia 17 sampai 40 tahun yang kita kategorikan muda itu jumlahnya itu lebih dari 50%. Artinya Dominan separuh ya? penduduk DKI Jakarta, ya betul. Artinya penduduk DKI Jakarta separuhnya adalah anak muda gitu. Jadi kami berusaha supaya anak-anak muda ini well informed. Apalagi kan kalau anak-anak muda itu kan biasanya kan mereka kan paling apa ya, paling inilah kalau masalah informasi gitu, dapat informasi dari berbagai macam sumber. Sehingga kami sebisa mungkin ingin memberikan sumber yang kredibel sehingga mereka dapat mendapatkan informasi yang baik dan benar mengenai pemilu ini. Bukan lagi informasi-informasi yang sifatnya seperti apa ya istilahnya eh, meragukan jalannya pemilu atau Hmm. meragukan penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. Kita ingin masyarakat DKI Jakarta ini merasa antusias dan optimis untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu. Begitu. Oke, jadi tidak ada lagi curiga di antara kita gitu ya. Baik. Nah, apalagi kalau misalnya sumber-sumber dapat dari sumber berita yang nggak kredibel, terus kemudian di-share di grup keluarga, ini udah fatal banget sih sebenarnya Aduh, ya. iya. Apalagi gitu, kan kita kan tahu sendiri ya kalau misalnya grup WA itu biasanya suka ada informasi-informasi judulnya udah bombastis gitu kan. Terus habis itu Clickbait, isinya juga clickbait. nggak jelas. Iya, kita juga nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu kan. Tapi di bawahnya kayaknya nulisin sumber dari Litbang Kompas atau jadi nyebut nama merek atau sumber dari apa gitu. Kayaknya yang kredibel gitu. Padahal kita kan nggak jelas juga itu dari mana gitu. Oke. J- Gitu. Jadi nanti coba kita gali lagi ya terkait hal ini karena penting juga kan bagi pendidikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih Betul. aware lagi ya terkait dengan Ya. pemilu yang sebentar lagi sudah di depan mata ya kan. Baik, Mbak Asri boleh sambil melanjutkan perjalanan, saya akan break dulu ya. Dan nanti Oke, setelah jeda iklan akan kembali masih di ruang publik KBR dan saya juga nanti akan membuka kesempatan nih buat pendengar kita yang di DKI Jakarta. Silakan bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 1188181 dan komentar melalui kolom chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Jangan jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.